Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali apa yang saya pahami terkait dengan pidato kebudayaan Bapak Dirjen Bapak Hilmar Farid. Dia sengaja memilih lagu Bukan Kolam Susu karya Kus Plus sebagai pembukaan pidato ini karena lagu tersebut begitu sederhana baik musik maupun liriknya. Lagu ini juga membicaraai mengenai fakta yang begitu gamblang bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya. Di bangku sekolah, kita belajar tentang wilayah laut Indonesia yang menjadi negeri dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dan kita juga belajar tentang 17.000 lebih pulau dengan sumber daya alam yang beragam, baik yang berada di darat, daerah, maupun lautnya. Dengan geografi dan demografi seperti itu, potensi Indonesia sebagai negara maritim memang luar biasa. Para ahli mengatakan jika potensi-potensi sebagai negara maritim ini digarap dengan baik, maka nilainya bisa mencapai 3 juta triliun per tahun. Kegiatan ekonomi yang akan menyerap lebih dari 40 juta tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari perikanan, perkembangan wilayah, sampai bioteknologi dan transportasi laut. Pembangunan ekonomi yang bertumpu di darat yang berhasil membawa Indonesia ke kelompok 16 besar perekonomian dunia. Tapi harga yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia untuk sampai pada posisi itu sangatlah mahal dan boleh jadi tidak seimbang dengan pencapaiannya. Tidak perlu menjadi ahli lingkungan hidup untuk melihat korelasi antara pembabatan hutan dengan bencana banjir dan tanah longsor yang sering terjadi belakangan ini. Setiap tahun kita mendengar ribuan orang mengungsi karena banjir di seluruh negeri. Belum lagi ada yang tewas tertimbun longsor. Pada tahun 2012 saja, kerugian yang didirikan masyarakat karena banjir dan tanah longsor mencapai 30 juta triliun atau lebih dari separuh pendapat dari sektor kehutanan pada tahun yang sama. Kemudian karya hutan yang dibabat ditanami kelapa sawit atau tanaman keras lainnya yang kemudian membawa berbagai persoalan mulai dari lingkungan hidup, meningkatnya konflik dan masyarakat akibat kehadiran perkebunan dan kegiatan ekonomi ekstraktif lainnya. Proses ini begitu intensifnya sehingga tumpang tindih terjadi bukan lagi antara perusahaan dengan masyarakat, tetapi antara perusahaan dengan perusahaan. Pembangunan yang bertumpu pada daratan ini berhasil meningkatkan PDB per kapita dari 1.161 US dollar pada tahun 2004 menjadi 3.556 pada tahun 2012. Dalam bahasa yang lebih lugas, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pada pidato Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober lalu mengatakan bahwa kita telah lama mengunjungi laut. Masalah lebih mendasar dari itu, yaitu terpisahnya pelaut dan dunia maritim dari kebudayaan kita. Dalam perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks ini, kita harus mencari jawaban atas pertanyaan mendasar di atas dan bukan hanya menyalahkan apa yang disebut watak dan karakter bangsa. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup, baik pikiran maupun praktek yang tidak dapat direduksi menjadi sederet ciri yang seolah esensial. Pada tahun 1977, Kebudayaan Dewan Muchtar Lubis menulis buku yang berjudul Manusia Indonesia Sebuah Pertanggungjawaban. Dalam buku itu menyebutkan 6 ciri manusia Indonesia, yaitu munafik, enggan bertanggung jawab, bersikap dan berperilaku feodal, percaya tahayul, berbakat seni, dan lemah watak.
Daftar ini masih bisa kita perpanjang dengan beberapa ciri negatif lainnya seperti mau menang sendiri, tidak bisa menghargai waktu, cepat puas diri, tidak telaten dalam pekerjaan, menjilat kertas dan menindis ke bawah, mencuri kesempatan dalam kesempitan, dan sebagainya. Menganggap ciri negatif itu adalah suatu yang melekat pada kebudayaan adalah keluran ganda. Pertama, itu karena dasar berpijaknya adalah generalisasi dan stereotyping yang salah satu manifestasi terburuknya pergaulan. Jika benar ciri munafik, enggan bertanggung jawab, percaya tahayul dan sebagainya adalah persoalan utama kita, maka solusinya akan dengan mudah kita cari dengan industri kebajikan yang rajin memproduksi nasihat agar meninggalkan ciri negatif tersebut. Kebudayaan bukanlah suatu yang statis, tetapi produk dalam perjalanan sejarah yang dinamis dalam ruang sosial dan kultural yang konkret. Karena itu, generalisasi dan stereotip harus kita buang jauh-jauh, karena keduanya mencoba mengangkat beberapa ciri dan menginvestasi kebudayaan menjadi berlaku umum dan abadi. Padahal pelajaran penting yang ditarik dari setiap orang yang membaca sejarah adalah bahwa yang abadi hanyalah perubahan. Karena itu pula, usaha untuk menelusuri jejak sejarah dari arus kebudayaan balik kita. Saat ini sudah cukup banyak studi mengenai berbagai seni dan aspek sejarah yang berkaitan dengan dunia maritim. Yang pertama ada yang mempelajari kehidupan masyarakat, ada yang mempelajari jaringan perdagangan maritim yang berubah dari masa ke masa, ada yang mempelajari ragam dan jenis kapal serta teknologi kelautan, dan ada pula yang mempelajari studi tentang barang dagang seperti rempah-rempah yang membentuk jalur perdagangan dalam sejarah. Cara pandang linear dan teleologis menciptakan hierarki arti penting, di mana peristiwa tokoh atau tempat yang satu dianggap lebih penting daripada yang lain semata karena dianggap punya peran yang lebih besar dan membawa masyarakat menuju kehidupan modern. Di masa lalu, keyakinan teologis bahwa akan datang suatu zaman keemasan sangat kuat dalam gerakan Ratu Adil dan milenarianisme yang biasanya berusia pendek, dan saya tidak melihat alasan bahwa jika hari ini ada gerakan yang berpijak pada keyakinan seperti itu, maka usia akan lebih panjang. Kita perlu narasi sejarah yang tidak sekedar menggunakan masa lalu, tetapi bisa menggambarkan pergaulan sosial, pergulatan kuasa di antara kekuasaan sosial dari masa ke masa. Pergaulan itu yang membawa kita sampai pada seperti sekarang. Kita belum memahami kekuatan apa yang membuat kita secara kolektif bergerak mengunjungi laut, karena hanya dengan begitu kita bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk bergerak ke arah sebaliknya. Inilah fungsi sejarah sebagai kritik. Dalam sejarah sebagai kritik, arti penting sebuah peristiwa, seorang tokoh, atau sebuah tempat tidak dihitung dari hasil lahirnya, tapi karena kedudukannya dalam waktu dan tempat tertentu. Hanya dengan begitu, kita bisa kembali mengangkat peristiwa, tokoh, atau tempat yang pada pandangan dominan dianggap tidak penting menjadi penting. Hanya dengan ini, pemandangan kita mengenai sejarah akan lebih adil. Geografi menjadi sangat penting di sini karena gerak yang menunggangi laut tidak dapat terjadi secara langsung serempak di suatu tempat ke tempat lain. Kita perlu studi lebih mendalam untuk merekomendasikan perkembangan itu dan melihat pola hubungan di antara munculnya sebuah kekuatan maritim di suatu tempat dengan kemunduran kekuatan maritim yang lainnya. Sepanjang abad ke-17, berbagai kerajaan maritim muncul silih berganti
di Aceh, Banten, Makassar, Ternate dan Tidore, Sumbawa dan sebagainya, sampai akhirnya semua kerajaan maritim tersebut tunduk pada kuasaan Eropa. Setelah kemerdekaan, masalah kesatuan Republik Indonesia pun terus masih berlanjut.